Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa PPT Pajabatan Gelombang 1 tahun 2023. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami dalam alur demonstrasi kontekstual dan berlanjut pada laboratorium. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul ajar yang sudah kami susun, di mana dalam modul ajar tersebut terdapat informasi umum yang mencakup nama pembuat modul, sekolah, alokasi waktu, fase, sarana dan prasarana, jenjang atau kelas yang diampu, mata pelajaran, jumlah siswa, model pembelajaran yang digunakan, target peserta didik, kompetensi awal, dan juga profil pelajar Pancasila. Adapun sekolah dalam modul ini adalah SMP Negeri 24 Malang dengan alokasi waktu 2 jam pembelajaran dan fase D. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam modul ajar tersebut adalah komputer, laptop, koneksi internet, handphone, LKPD. Jenjang kelas yang diampu adalah tingkat SMP untuk kelas 7 dalam mata pelajaran IPS dengan jumlah siswa 30 peserta didik. Adapun model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran problem-based learning dengan target peserta didik reguler atau tipikal umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Kompetensi awal dalam modul ini adalah memahami kegiatan ekonomi yang ada di lingkungan sekitar. Dan profil pelajar Pancasila yang diharapkan dari modul ini adalah mandiri, bernalar kritis, gotong royong, dan juga kreatif. Adapun capaian pembelajaran dalam modul ini adalah memahami bagaimana masyarakat saling berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk tujuan pembelajaran, peserta didik mampu memahami permintaan, penawaran, harga, pasar, dan uang dalam kegiatan ekonomi, yang terbagi menjadi 2 tujuan khusus. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan video, pengumpulan informasi, serta diskusi, peserta didik mampu memahami konsep pasar dalam kegiatan ekonomi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan pengamatan pada suatu masalah ekonomi, peserta didik mampu memahami fungsi dan jenis-jenis pasar yang ada dalam kegiatan ekonomi dengan baik dan benar. Adapun pemahaman bermakna dari modul ini adalah dengan memahami tentang fungsi pasar sebagai tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Peserta didik dapat memiliki pandangan mengenai pentingnya adanya pasar serta jenis-jenis pasar yang menyediakan barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki manusia. Adapun pertanyaan pemantik yang digunakan dalam modul ini adalah yang pertama, apakah kalian pernah pergi ke pasar? Apa saja yang ada di pasar? Apakah di zaman teknologi yang semakin canggih ini kita wajib datang ke pasar untuk membeli kebutuhan sehari-hari? Dan yang terakhir, untuk memperoleh barang yang diinginkan, apakah yang harus kita lakukan? Baik, terima kasih. Jadi saya akan menjelaskan mengenai kegiatan pembelajaran pada modul ajar tersebut. Kegiatan pembelajaran mencakup kegiatan pendahuluan di mana guru dan peserta didik menyampaikan salam dan berdoa. Kemudian guru melakukan presensi kehadiran. Setelah itu guru melakukan apresiasi dengan menanyakan tentang pembelajaran sebelumnya. Setelah itu pada kegiatan apresiasi ini guru memberikan pertanyaan pemantik seperti yang dijelaskan pada informasi umum sebelumnya. Kemudian guru menyampaikan manfaat dan tujuan pembelajaran dalam pertemuan hari ini. Setelah itu, guru menyampaikan alur kegiatan pembelajaran serta penilaian dalam pembelajaran tersebut. Setelah itu, guru melakukan asesmen awal dengan memberikan pertanyaan secara lisan dan guru membacakannya di depan kelas. Kemudian, kita akan membahas mengenai kegiatan inti, di mana kegiatan inti ini terdapat fase pertama yaitu fase
Orientasi peserta didik pada masalah. Pada fase ini, peserta didik mengamati gambar yang telah disajikan, gambar telah tertera pada modul ajar, kemudian peserta didik dibimbing untuk memahami dan menjelaskan permasalahan pada gambar yang telah disajikan tersebut. Kemudian peserta didik mengamati video pembelajaran berikut link telah terdapat pada modul. Kemudian peserta didik setelah mengamati video tersebut, guru mengulas materi berdasarkan pemahaman peserta didik. Kemudian materi telah tersaji dalam modul ajar. Setelah itu peserta didik dibimbing untuk mengemukakan pendapatnya mengenai pengetahuan apa yang didapat setelah mengamati materi-materi tersebut. Setelah itu kita akan lanjut pada fase kedua. Pada fase 2 ini yaitu mengorganisasikan peserta didik, di mana peserta didik dengan bimbingan guru membentuk 6 kelompok, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Masing-masing kelompok menunjuk salah satu anggotanya sebagai ketua kelompok. Baik, selanjutnya adalah fase 3, yaitu guru membimbing penyelidikan individu dan kelompok pada peserta didik. Hal yang akan dilakukan, 1. Peserta didik diminta berdiskusi untuk menganalisis masalah jenis-jenis pasar pada link di bawah ini. Link telah terlampir di modul. Yang kedua, peserta didik dalam kelompok mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tentang jenis-jenis pasar seperti buku siswa IPS kelas 7, Google, itu terdiri dari artikel, jurnal, atau lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, peserta didik dalam kelompok melakukan pemahaman yang diberikan oleh guru melalui lembar kerja dengan literasi yang telah diberikan. Selanjutnya adalah fase 4, di mana mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang dilaksanakan yaitu 1. Setiap kelompok akan dibagi peran oleh guru berdasarkan hasil asesmen diagnostik awal yang telah diajarkan sebelumnya. Di antaranya 1 orang sebagai pemateri untuk menyampaikan hasil diskusi yang telah dilakukan. Anggota lain bertugas mencatat hasil penting dari pengajaran kelompok lain. Yang kedua yaitu setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya selama 3 menit di depan kelas. Yang ketiga, setiap kelompok wajib membuat 1 pertanyaan untuk kelompok lain. Hal ini digunakan untuk sebagai refleksi dari kelompok lain. Yang keempat, setiap kelompok wajib memberikan penilaian. Dalam artian penilaian presentasi yang dilakukan kelompok lain. Kelompok dengan nilai paling baik akan mendapatkan akan dinobatkan sebagai kelompok terfavorit. Selanjutnya adalah fase 5, di mana menganalisis dan mengevaluasi proses pembelajaran dalam memecahkan masalah. Yang pertama, guru akan memberikan gagasan serta kesempatan ke peserta didik untuk mengajukan pendapat atau pertanyaan terkait materi pasar. Yang kedua, guru membimbing peserta didik untuk menyampaikan kesimpulan melalui pembuatan pohon literasi. Desain rancangan inovasi tersebut yaitu pohon literasi. Dalam penarikan kesimpulan awal, setiap siswa akan menyusun kesimpulan awal berdasarkan analisis serta pemahaman mereka. Siswa akan menuliskan kesimpulan tersebut pada kertas warna-warni berbentuk dedaunan atau buah yang telah dipersiapkan oleh guru. Kemudian
Setelah selesai menulis, kertas tersebut akan digantungkan pada ranting pohon yang telah disediakan. Selanjutnya, dilanjutkan dengan diskusi kelas untuk mengevaluasi kesimpulan sementara, menyelidiki apakah ada aspek yang terlewat atau apakah ada informasi yang tidak sesuai. Yang ketiga, setelah diskusi, siswa membuat kesimpulan akhir yang lebih baik, yang lebih baik lagi dan sesuai dengan materi yang telah disampaikan. Hasil dari kegiatan pembelajaran ini bisa disaksikan di slide. Gambar pohon literasi, di mana pohon tersebut menjadi contoh dari hasil diferensiasi produk. Dalam pohon literasi itu terdiri dari kesimpulan dari peserta didik. Baik, selanjutnya berikut lembar penilaian yang digunakan yaitu asesmen, diagnostik, untuk penilaiannya itu asesmen formatif, bagian diskusi dan presentasi. Berikut merupakan indikator dari penilaian diskusi dan presentasi. Pertama, yang dinilai itu kerjasama, gagasan peserta didik, dan keberanian menyampaikan pendapat. Adapun kriterianya SB yaitu sudah baik dan BB belum baik atau belum berkembang. Dan yang terakhir, ini merupakan sasaran dari penilaian itu berdasarkan profil pelajar Pancasila. Dan tentunya dari hasil belajar peserta didik dilakukan pengayaan dan remedial. Tentunya tak lupa sebelum itu akan ada refleksi untuk peserta didik maupun untuk pendidik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan memaparkan beberapa kendala serta potensi yang ada pada modul ajar yang telah kami buat. Yang pertama mengenai kendala. Adapun beberapa kendalanya, yang pertama manajemen waktu, kemudian yang kedua ada keterbatasan sumber daya seperti jaringan internet dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu bahan ajar yang masih kurang bervariasi, dan yang terakhir penyiapan media pembelajaran yang cukup rumit. Selanjutnya yaitu potensi dalam modul ajar yang kami rancang. Yang pertama itu meningkatkan kolaborasi siswa, yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, yang ketiga ada meningkatkan keterampilan literasi peserta didik, selanjutnya meningkatkan kemampuan siswa dalam menarik sebuah kesimpulan dari berbagai sumber, selanjutnya ada meningkatkan minat siswa, dan yang terakhir yaitu dapat memotivasi siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Atas kesempatan waktunya, di sini saya akan melanjutkan menganalisis kreativitas dan inovasi dari modul ajar. Nah, menganalisis kreativitas dan inovasi dalam modul ajar merupakan proses penting untuk memastikan bahwa materi pembelajaran tidak hanya informatif, tetapi juga menarik, relevan, dan mampu memotivasi siswa. Nah, ini ada beberapa aspek yang dapat dianalisis dalam modul ajar untuk menilai kreativitas dan inovasi. Yang pertama yaitu menggunakan pendekatan pengajaran. Modul ajar yang dirancang sudah inovatif. Hal tersebut karena sudah menggunakan berbagai metode pengajaran yang berbeda, seperti pembelajaran kolaboratif atau pembelajaran berbasis masalah. Nah, metode ini membantu siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Dalam modul ini sudah tampak dengan adanya studi kasus yang menantang siswa untuk berpikir di luar kebiasaan. Maka dapat digolongkan bahwa modul ajar ini sudah kreatif. Kemudian yang kedua yaitu materi pembelajaran. Materi yang disajikan sudah up-to-date dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Penggunaan sumber belajar
belajar digital, multimedia, dan sumber daya online seringkali menambah nilai inovasi dan modul pembelajaran. Untuk materi kreatif, telah disampaikan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Contohnya melalui infografis, video, atau cerita yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada desain dan penyajian. Modul ini telah dilengkapi dengan platform digital yang memudahkan akses dan interaksi. Nah, penyajian kreatif mencakup penggunaan layout yang menarik, ilustrasi yang memadai, dan desain grafis yang menarik untuk memfasilitasi pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya yang keempat yaitu ada aktivitas dan evaluasi. Pada modul ajar ini terdapat bentuk aktivitas dan evaluasi seperti kuis interaktif, tugas proyek. Nah, hal ini membantu siswa untuk belajar dengan berbagai cara dan memungkinkan penilaian yang lebih holistik. Untuk aktivitas kreatifnya mencakup pembuatan pohon literasi yang mendorong siswa untuk berpikir kreatif dan menyelesaikan masalah dengan cara yang unik. Yang kelima yaitu ada kolaborasi dan partisipasi. Modul ajar ini telah mendorong kolaborasi antar siswa melalui proyek kelompok, diskusi, dan tugas kolaboratif. Nah, hal ini membantu mengembangkan keterampilan sosial dan komunikasi dari siswa. Nah, untuk aspek kreatifnya menggabungkan elemen partisipasi seperti diskusi atau kerja kelompok yang menuntut siswa untuk berpikir secara kreatif dan saling berbagi ide. Nah, dengan menganalisis aspek-aspek ini, kita dapat menilai sejauh mana modul ajar tersebut mampu mendorong kreativitas dan inovasi dalam proses pembelajaran. Modul yang baik tentunya tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga menginspirasi siswa untuk berpikir kreatif dan berinovasi.